Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat kembali beribadah sekalipun di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa sukacita itu tidak berkurang. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang menciptakan kami dan sekeliling kami, terima kasih Tuhan karena Kau bukan hanya menciptakan kami, namun Kau juga memelihara kami. Engkau menolong dan melindungi kami. Engkau mengangkat kami saat kami terjatuh. Engkau memberikan jalan keluar saat kami sepertinya tidak melihat ada jalan yang terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Beracaralah dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan jamah hati kami, Tuhan jamah setiap keluarga kami, dan biarlah damai sejahtera dan hadirat Tuhan hadir dalam ibadah kami di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang menyanjung Dia Bapa yang begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang memulihkan dan memperbaharui hati kami. Yes Lord, terima kasih. Mari sama-sama katakan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Kami mau memuliakan-Mu dengan ucapan syukur kami dan penyembahan kami akan Engkau. Karena Kau satu-satunya Allah yang layak disembah. Kau satu-satunya Bapa kami yang memelihara dan mengasihi kami lebih dari apapun. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ucapan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dinyatakan, pertolongan-Mu dicurahkan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Lawan kami Tuhan, kami rindukan jamahan-Mu, kami rindukan hadirat-Mu. Biar damai-Mu mengalir, sukacita-Mu mengalir di sini, di rumah kami. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, nama-Mu dimuliakan, ditinggikan selalu Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, Engkau baik, teramat baik, Engkau setia. Selamanya kami mengikut Engkau, selamanya kami menyembah-Mu. Mari lebih sungguh lagi kita mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Dialah segalanya dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku kami rindu kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Kau yang kami pandang Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Lebih lagi katakan, Kaulah segalanya.
kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami mau mengasihi-Mu, memuliakan-Mu lebih lagi dalam pujian kami. Biarlah kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu menjadi bagian kami yang menguatkan iman setiap percaya kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya ucapan syukur kami, penyembahan kami berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang mau lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Sampai detik ini, sekalipun ibadah di rumah masing-masing, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Amin. Ya. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya, penyertaan-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari kita sorakan Hosana, kita mau memuji Tuhan. Naikkan pujian ini, haleluya. Kita masih terus memuji-muji Tuhan karena kebaikan-Nya tidak pernah berkesudahan. Di hadapan kemegahan-Nya kita mau terus naikkan dan tinggikan namanya. Kita naikkan pujian ini, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Kami datang menyembah dan memuji-Mu Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Membawa hatiku, apalagi membawa hidup.
Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita di rumah masing-masing, karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Dia baik, teramat baik, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak percaya dengan firman-Nya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau percaya akan firman-Nya, kita mau dengar-dengaran. Dibukakan telinga, hati dan jiwa kita, difokuskan. Kita mau diberkati. Haleluya. Mari kita persiapkan hati, kita naikkan pujian. Percaya bukan karena melihat. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu meneguhkan setiap hati kami. Mari sama-sama imani dan katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Engkau teguhkan hati kami, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi, kekuatan di hidup kita hanya karena firman-Nya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan, kami imani pujian ini. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin. Ketika Engkau berfirman membukakan jalan bagi setiap kami, tidak ada satupun orang yang mampu menutupnya. Ketika Engkau berfirman menguatkan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, maka kami pun kuat. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja saya ajak kita semua untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yehezkiel pasal 11
ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih, kita memperhatikan, kita mempelajari, dan kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini yang terdapat dalam Yeskiel pasal 11 ayat 14 sampai ayat 21, dan saya membacakannya untuk kita semua. LAI memberikan judul perikop janji tentang pembaharuan Israel. Ayat 14, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku yang setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kekelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yeskiel pasal 11 ayat 14 sampai ayat 21. Minggu ini kita akan sedikit belajar tentang kitab Yeskiel, bagaimana Yeskiel menyampaikan firman Tuhan, yaitu menyampaikan tindakan Allah kepada umatnya, yaitu umat Israel yang ada di Yerusalem. Yeskiel sendiri Bapak Ibu yang terkasih adalah seorang penulis dari kitab ini. Dia adalah seorang imam, yaitu anak busi dari seorang imam dari keturunan Zadok. Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan Yeskiel merupakan reaksi dari tindakan Raja Yehuda, yaitu seperti yang dilakukan oleh Raja Manasye yang menyetujui penyembahan berhala di negerinya dan juga menjadikan dewa orang Kanaan itu sebagai agama yang resmi. Bapak Ibu yang terkasih, hal ini mendatangkan malapetaka bagi mereka, yaitu bagi Yerusalem, yaitu dengan adanya penyerbuan dari Babilonia yang membuat Yerusalem itu dikepung dan menjadi tawanan bagi orang Babilonia, khususnya Nebukadnezar yang waktu itu menjadi raja bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih, dari ada hampir 10.000 orang, ya 10.000 orang Ibrani ditawan dan dibawa ke Babilonia oleh Raja Nebukadnezar. Mereka dibuang ke Babilonia dan salah satu dari mereka yaitu Yeskiel. Di saat inilah, di saat pembuangan ini, di saat menjadi tawanan inilah Yeskiel dipanggil menjadi seorang nabi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Israel yang telah berdosa dan menderita karena perbuatan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bisa melihat arti dari nama Yeskiel sendiri, yaitu Allah menguatkan. Ini menjadi suatu hal bagi kita untuk mengingatkan kita bagaimana pelayanan penghiburan yang dilakukan oleh Yeskiel, ya, yaitu pelayanan pemberian semangat di antara orang-orang Ibrani yang waktu itu mengalami pembuangan, yaitu menjadi tawanan. Yeskiel dipanggil oleh Allah yaitu sebagai seorang penjaga, yaitu mengingatkan generasi orang Israel yang tegar dan juga keras kepala, supaya mereka bertanggung jawab atas dosa mereka, supaya mereka bertobat,
supaya mereka kembali pada hukum Allah yang mereka sudah lupakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca, ini menggambarkan situasi bagaimana bangsa Israel sudah jauh daripada Tuhan. Bangsa Israel sudah melupakan Tuhan, sudah melupakan kewajiban mereka di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi gambaran pada kehidupan kita saat ini. Apakah keadaan kita saat ini sedang menggambarkan keadaan bangsa Israel yang sudah melupakan Allah dan tidak setia lagi melakukan kehendak Tuhan? Bapak yang terkasih, ini juga menjadi gambaran bagi kita. Apakah kita ada dalam situasi seperti tawanan yang dirasakan oleh orang-orang Israel di Babilonia? Apakah kita saat ini sedang menjadi tawanan, yaitu menjadi seseorang yang sulit melakukan segala sesuatu, baik itu menjalankan kehidupan kita secara jasmani ataupun secara rohani? Bangsa Israel digambarkan di situ mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka mau beribadah pun mereka sulit beribadah karena mereka ada di pembuangan. Apakah keadaan kita saat ini seperti itu? Kesulitan untuk beribadah, kesulitan untuk berkumpul bersekutu bersama dengan orang-orang percaya. Bahkan juga Bapak yang terkasih, kalau dilihat secara jasmani, sudah pasti mereka sebagai seorang buangan, mereka sebagai seorang tawanan, sudah pasti mereka sudah tidak lagi memikirkan kehidupan mereka karena mereka ditawan dan juga mereka menjadi seorang budak bagi bangsa itu. Bapak Ibu yang terkasih, ini juga menjadi gambaran bagi kita, keadaan kita, situasi kita saat ini. Kita sulit melakukan kegiatan-kegiatan, kita sulit melakukan pekerjaan kita sulit melakukan atau mengembangkan usaha kita. Tetapi Bapak yang terkasih, hari ini kita bisa melihat bahwa firman Allah bagi kita semua saat ini melalui kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai 21 mengingatkan bahwa ada janji Allah bagi kita semua, seperti yang Allah sudah sampaikan kepada bangsa Israel. Ada janji Allah bagi bangsa Israel, yaitu pembaharuan bagi umatnya. Allah akan memperbaharui kehidupan kita, Allah akan memperbaharui keadaan kita. Allah berjanji akan memperbaharui atau memulihkan keadaan kita. Kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih di ayatnya yang ke-17 tadi. Apa-apa saja yang Allah akan perbuat, apa yang Allah akan pulihkan dalam kehidupan kita, apa yang Allah akan perbaharui dalam kehidupan kita, sama seperti apa yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan di Babilonia. Di sini dikatakan oleh Yehezkiel kepada bangsa Israel seperti apa yang diterimanya daripada Tuhan. Di ayat 17 kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, di sini Allah berfirman kepada bangsa Israel, dikatakan, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi kerinduan kita semua di situasi dan kondisi saat ini, yaitu pemulihan akan keadaan kita semua. Khususnya saat kita merindukan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini, untuk bersama-sama kita bersekutu di gereja ini, di rumah Tuhan ini yang kita sangat rindukan sekali. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bahkan di ayat 19 juga di situ dikatakan, kita perhatikan ayat 19 ya Bapak Ibu terkasih, di situ katakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ini adalah janji Allah bagi kita semua, yaitu untuk memulihkan hati kita. Mungkin saat ini kita sudah lemah, mungkin saat ini kita sedang tawar hati, mungkin saat ini kita mulai jenuh dan juga roh kita sudah mulai tidak menyala-nyala. Karena kita mungkin sudah jenuh, kita mungkin sudah lemah karena kita melihat keadaan kita saat ini, yaitu keadaan yang serba sulit. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa Allah berjanji akan memulihkan dan juga memperbaharui semuanya.
Tujuannya untuk apa? Inilah yang kita akan pelajari saat ini. Apa tujuan Allah memulihkan keadaan kita? Apa tujuan Allah untuk mengumpulkan kita bersama-sama supaya kita boleh bersekutu bersama-sama dengan orang-orang percaya? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah akan memulihkan keadaan kita yang saat ini mungkin sudah mulai lemah, sudah mulai jenuh di dalam ibadah yang saat ini kita lakukan, yaitu secara online. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini ada 3 hal yang akan saya sampaikan bagi kita semua. Ada 3 hal tujuan dari rencana Allah memperbarui hidup umatnya. Ada 3 hal yang menjadi tujuan atau rencana Allah memperbaharui kehidupan kita. Dan saya percaya dan kita yakin dan kita senantiasa mengharapkan, menantikan janji dan rencana Allah ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita merindukan bahwa Allah memperbaharui, memulihkan keadaan kita saat ini. Ada 3 hal Bapak Ibu yang terkasih yang menjadi tujuan Allah, dan ini kiranya boleh menghibur kita, boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, supaya di dalam situasi sulit apapun kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat poin yang pertama yang menjadi tujuan daripada rencana Allah memperbaharui kehidupan umatnya. Kita bisa lihat poin yang pertama, yaitu ada di ayat 16 Bapak Ibu yang terkasih. Kita lihat ayat 16, di situ dikatakan, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku akan menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Apa artinya Bapak yang terkasih ayat 16 ini? Ini menjadi poin yang pertama bagi kita semua, yaitu merupakan tujuan rencana Allah memperbaharui umatnya, yaitu yang pertama, yaitu menjadikan Allah tempat kudus dalam kehidupan kita. Artinya Bapak yang terkasih, Allah mau membuat dirinya menjadi fokus bagi kehidupan umatnya. Kita bisa melihat di situ Bapak yang terkasih, Allah berjanji bahwa Allah akan mengumpulkan kita, Allah akan berjanji memulihkan keadaan kita supaya Ia boleh menjadi tempat kudus, tempat di mana umat Israel boleh datang untuk menyembah dan memuji Dia. Bapak yang terkasih, di ayat 16 kita bisa lihat, sekalipun bangsa Israel jauh dari tempat kelahiran mereka, kita bisa melihat dan mereka juga ada di negeri yang asing sebagai tawanan, sehingga membuat mereka sulit untuk fokus kepada Allah atau berkurang fokusnya kepada Allah karena mereka kesulitan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa janji Allah akan memulihkan keadaan mereka supaya umat Israel bisa tetap fokus dan menjadikan Allah tempat yang kudus dalam hati mereka. Bapak Ibu yang terkasih, dalam keadaan dan situasi apapun yang kita hadapi, tetaplah menjadikan Allah tempat kudus dan menjadi fokus dalam kehidupan kita. Artinya Bapak yang terkasih, jangan biarkan keadaan membuat kita jadi gagal fokus melihat Allah. Jangan kita biarkan keadaan atau situasi saat ini membuat kita memandang Allah menjadi rendah atau memandang Allah menjadi remeh, seperti yang tadi disampaikan di sini. Dikatakan di ayat 16 itu dikatakan, aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya. Karena apa Bapak yang terkasih? Karena bangsa Israel memang ada di pembuangan. Mereka menjadi tawanan dan mereka sulit untuk bertemu dengan Allah, sulit untuk beribadah menyembah kepada Allah, sehingga kekudusan Allah yang harusnya mereka jaga, mereka harusnya menjadikan Allah menjadi fokus dalam hidup mereka, menjadi berkurang. Tetapi ini mengingatkan kita semua bahwa Allah akan memulihkan keadaan kita supaya Allah tetap menjadi tempat yang kudus bagi kita semua, menjadi fokus kita dalam kehidupan kita. Tetaplah jadikan Allah menjadi tempat yang kudus dalam kehidupan kita. Jadikanlah Allah tempat fokus dalam kehidupan kita. Sekalipun kita beribadah secara online, jadikanlah Allah tempat yang kudus di rumah kita. Sekalipun kita harus beribadah secara online, tetaplah fokus beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita mungkin tidak dilihat orang, tidak dipandang oleh orang, mungkin kita tidak berkumpul bersama dengan orang-orang percaya untuk kita merasakan hadirat Tuhan. Mungkin kita ketika kita di rumah mengikuti ibadah secara online, mungkin
kita merasa hadirat Tuhan itu kurang. Tetapi Bapak yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua. Seperti apa yang disampaikan oleh Yehezkiel kepada umat Israel yang ada di dalam tawanan. Mereka terkurung, mereka terhimpit, mereka sulit melakukan aktivitas ibadah mereka. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka supaya Allah tetap menjadi tempat yang kudus dan fokus dalam kehidupan mereka. Kiranya Bapak yang terkasih, kita di dalam situasi dan kondisi saat ini pun kita tetap menjadikan Allah tempat kudus dalam kehidupan kita. Janganlah kekudusan Allah itu menjadi berkurang. Janganlah kualitas ibadah kita, kualitas penyembahan kita, kualitas pujian penyembahan kita, dan juga kualitas doa kita berkurang cuma karena kita beribadah secara online. Janganlah ibadah kita berkurang cuma karena kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, beribadah, bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kiranya kita tetap menjadikan Allah menjadi fokus dalam kehidupan kita. Kita tetap menguduskan Allah dalam kehidupan kita, khususnya dalam ibadah kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang menjadi poin yang pertama. Apa tujuan rencana Allah memperbaharui kehidupan umatnya? Seperti yang kita lihat, tujuan Allah memperbaharui kehidupan umat Israel yang ada di pembuangan, yaitu supaya nama Tuhan, supaya Allah menjadi tempat kudus dan menjadi fokus dalam kehidupan mereka. Bapak yang terkasih, inilah yang kita imani bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan tujuannya adalah supaya kita bisa tetap fokus kepada Allah dan menjadikan Allah tempat kudus dalam kehidupan kita. Dan yang kedua Bapak yang terkasih, apa tujuan atau rencana Allah memperbaharui umatnya? Yaitu menyampaikan janjinya, menyampaikan firmannya, meneguhkan umatnya, yaitu tentang pembaharuan, pemulihan keadaan daripada umatnya. Yang kedua yaitu Bapak yang terkasih, kita bisa lihat di ayatnya ke-18. Ini adalah janji Tuhan, ini adalah rencana Allah di dalam memperbaharui kehidupan umatnya. Ayat 18 kita bisa perhatikan Bapak yang terkasih. Ayat 18 dikatakan di situ, maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini yang kedua yang menjadi rencana Allah di dalam memperbaharui kehidupan umatnya, yaitu supaya umatnya boleh berbalik dan bertobat daripada kefasikan mereka. Artinya Bapak yang terkasih, bangsa Israel sudah meninggalkan Allah, makanya mereka menderita atau mengalami atau merasakan apa yang mereka sudah lakukan, yaitu mereka melukai hati Tuhan, mereka melakukan kehidupan yang jahat di mata Tuhan, mereka tidak mengindahkan Tuhan, mereka tidak beribadah kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi tawanan karena murka daripada Allah turun atas mereka. Dan ini tujuan Allah memulihkan keadaan umatnya, yaitu supaya umatnya bisa sungguh-sungguh beribadah kepadanya, supaya umatnya boleh sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Allah dan meninggalkan segala kefasikan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri dalam situasi dan kondisi saat ini mungkin banyak orang yang sudah mulai jenuh mengikuti ibadah secara online. Mungkin mereka sudah mulai meninggalkan ibadah-ibadah online mereka. Mungkin mereka sudah meninggalkan membaca Alkitab. Mungkin mereka sudah lagi tidak memuji menyembah Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini bagi kita semua, ingatlah bahwa ada janji Allah yang menghibur kita, ada janji Allah yang memberikan semangat bagi kita, yaitu supaya kita berbalik dan bertobat dari segala kefasikan. Di ayat 18 tadi kita sudah lihat Bapak yang terkasih, bangsa Israel telah berdosa di hadapan Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa, bahkan juga dikatakan Bapak yang terkasih bahwa mereka berbuat sesuatu yang jahat dan keji. Kalau kita bisa melihat Bapak yang terkasih di pasal-pasal sebelumnya, yaitu yang menjadi akibat bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menjadi tawanan bagi Babilonia, khususnya yaitu Nebukadnezar, yaitu karena perbuatan mereka yang melukai hati Tuhan, yang perbuatan mereka melupakan
ketetapan dan juga peraturan-peraturan Allah, sehingga mereka hidup di dalam kekejian, mereka hidup dalam berdosa, sehingga membuat mereka mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupan mereka. Dan saya juga percaya Bapak yang terkasih, keadaan kita saat ini memang bukan hanya karena dosa. Siapa tahu keadaan kita ini merupakan rencana Allah dalam kehidupan kita, yaitu Allah ingin mengingatkan kepada kita semua supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi bertobat di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita, yaitu tujuannya supaya kita berbalik dan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa melihat Bapak yang terkasih, di pasal-pasal sebelumnya diceritakan, dikisahkan bahwa bangsa Israel sudah melakukan sesuatu yang melukai hati Tuhan. Dikatakan mereka membuat bukit-bukit pengorbanan, mereka membuat mesbah-mesbah di sana, mereka melakukan yang tidak senonoh terhadap bait suci yang harusnya mereka kuduskan, yang mereka harusnya pelihara, tetapi mereka melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Bahkan juga segala perbuatan mereka yaitu sesuatu yang tidak lagi selaras dengan ketetapan dan perbuatan yang Allah kehendaki. Mereka sudah tidak lagi melakukan firman Tuhan. Mereka sudah tidak lagi menghiraukan perintah Tuhan dan juga ketetapan Tuhan. Dan sudah tidak lagi menjalankan ibadah mereka. Bapak yang terkasih, inilah yang membuat bangsa Israel menjadi tawanan. Inilah yang membuat bangsa Israel dijajah, dikepung oleh Raja Nebukadnezar. Dan mereka dibuang ke Babilonia. Dan inilah keadaan bangsa Israel. Dan Tuhan merindukan bahwa mereka boleh berbalik dan bertobat atas setiap perbuatan mereka. Bapak yang terkasih, mungkin kita keadaan kita saat ini, kita tidak bisa memungkiri keadaan saat ini membuat kita mungkin tawar hati dalam mengikuti ibadah. Kita mungkin sudah mulai malas-malas ikut beribadah. Kita sudah tidak lagi setia melakukan kehendak Allah. Kita sudah tidak lagi serius di dalam memuji menyembah Tuhan karena kita beribadah secara online. Tidak seperti yang kita lakukan di tempat ini, di gereja Tuhan. Ketika kita beribadah, kita bersekutu bersama dengan orang-orang, sepertinya itu membawa kita merasakan hadirat Tuhan. Tetapi saat ini menjadi ujian bagi kita, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan ini bisa kita lihat tujuan daripada Allah memperbaharui kehidupan kita dan menguji iman kita, apakah kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan ini Bapak Ibu yang terkasih, kita juga diingatkan bahwa Allah akan memperbaharui, memulihkan keadaan kita, yaitu supaya kita boleh berbalik dan bertobat dari kefasikan kita. Untuk itu mari Bapak yang terkasih, yang saat ini mungkin sudah mulai jenuh, sudah mulai malas beribadah, mulai tidak serius lagi mengikuti ibadah hari Minggu, bahkan juga sudah mulai meninggalkan baca Alkitab, sudah mulai malas berdoa. Mari hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, mari bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan, kembali setia beribadah kepada Tuhan, kembali bertekun dalam doa, kembali kita serius sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, karena itu yang Tuhan rindukan. Maka Tuhan, rencana Allah bagi kita semua, Tuhan akan melaksanakan perbuatannya yang ajaib bagi kita, yaitu memperbaharui dan memulihkan keadaan kita. Mari Bapak yang terkasih, yang poin yang kedua ini, tujuan Allah memperbarui kehidupan kita, yaitu supaya umatnya berbalik dan bertobat daripada kefasikannya. Dan yang terakhir Bapak yang terkasih, yang ketiga, kita bisa lihat di ayat yang ke-20. Apa tujuan Allah memperbaharui kehidupan umatnya? Tadi kita sudah bisa lihat Bapak yang terkasih, poin yang pertama, tujuan Allah memperbaharui kehidupan umatnya, yaitu supaya Allah menjadi tempat yang kudus, menjadi fokus dalam kehidupan umatnya. Dan yang kedua yaitu supaya umatnya berbalik dan bertobat. Dan yang ketiga Bapak yang terkasih, di ayat 20 kita perhatikan, di situ dikatakan supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak yang terkasih, tujuan Allah memperbarui kehidupan umatnya yang ketiga tidak lain yaitu supaya umatnya tetap setia melakukan kehendak Allah, supaya umatnya bisa lebih sungguh-sungguh lagi melakukan kehendak Allah, supaya umatnya bisa lebih fokus lagi di dalam melakukan
kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Memang tidaklah mudah bagi Bapak Ibu yang terkasih. Memang tidaklah mudah bagi bangsa Israel menjalankan ibadah mereka di tempat atau sebagai tawanan, yaitu mereka menjadi seorang tawanan, mereka menjadi seorang buangan. Untuk mereka beribadah itu memanglah sangat sulit dan susah bagi mereka. Apalagi Bapak Ibu terkasih, kita bisa melihat di zaman ini, di zaman Yeskiel, Yerusalem menjadi tempat utama, menjadi fokus untuk mereka beribadah. Kita bisa melihat tantangan yang mereka harus hadapi, yaitu karena mereka masih harus beribadah ke Yerusalem. Mereka tidak bisa beribadah di tempat tawanan, mereka tidak bisa beribadah di tempat pembuangan, dan fokus mereka tetap harus beribadah di Yerusalem. Dan ini sungguhlah menjadi tantangan yang luar biasa bagi mereka. Tantangan untuk mereka untuk memelihara kerohanian mereka di tengah-tengah sebagai seorang tawanan. Dan inilah tidaklah mudah Bapak Ibu terkasih. Kesulitan ini, kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel di dalam kitab Yeskiel ini, kita bisa lihat juga di dalam kehidupan atau gambarannya di dalam kehidupan kitab Daniel, yaitu dari kisah kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita bisa melihat mereka menghadapi tekanan, mereka menghadapi hambatan ketika mereka mau beribadah kepada Allah Israel. Bapak yang terkasih, kita bisa lihat Daniel menghadapi tantangan, dia dibuang ke gua singa. Kita bisa melihat Sadrak, Mesak, Abednego karena tidak menyembah patung daripada raja, mereka dimasukkan ke api yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang terkasih, begitu sulit untuk mereka memelihara ibadah mereka. Begitu sulit untuk membawa konsistensi mereka, untuk mereka menjalankan, melakukan kehendak Allah. Ketetapan-ketetapan yang Allah sudah berikan bagi mereka, peraturan-peraturan yang sudah Allah berikan bagi mereka, begitu sulit untuk mereka lakukan dan laksanakan karena mereka sebagai seorang tawanan dan berada di pembuangan. Dan ini juga menggambarkan keadaan kita saat ini. Kalau kita ingat Bapak Ibu yang terkasih, keadaan kita saat ini memang membuat kita sulit untuk beribadah, membuat kita sulit untuk sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kita ingat Bapak Ibu yang terkasih bahwa janji Allah yang akan memperbaharui kehidupan kita semua supaya kita bisa menjalankan ibadah kita di tempat ini, itu akan menghibur kita. Dan ini adalah janji Allah, dan saya percaya bahwa janji Allah iya dan amin bagi kita semua. Janji Allah akan terlaksana, janji Allah akan tergenapi seperti apa yang disampaikan oleh Yeskiel kepada umat Israel, yaitu kepada orang-orang Yerusalem yang ada di pembuangan. Yeskiel percaya bahwa apa yang sudah Tuhan sampaikan melaluinya kepada bangsa Israel itu akan terlaksana. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel bisa atau dapat melakukan ketetapan Allah dengan setia. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita, akan memperbaharui kehidupan kita. Sehari demi hari akan semakin pulih, dan saya percaya semuanya itu adalah tujuannya supaya kita tetap bisa setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak yang terkasih, saya percaya karena ketika kita tidak setia di hadapan Tuhan, ketika kita terus tidak melakukan firman Tuhan, kita mengabaikan, melupakan firman Tuhan, kita sudah tidak lagi mengindahkan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan juga kita membuat Allah menjadi nomor 2 atau nomor 3, atau tidak menjadikan Allah menjadi fokus dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, hal yang buruk akan terjadi dalam kehidupan kita. Allah mau kita bertobat, Allah mau kita menjadikan Dia menjadi fokus dan utama dalam kehidupan kita. Karena saya percaya Bapak yang terkasih, seperti apa yang dirasakan atau dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berdosa di hadapan Tuhan, melupakan nama Tuhan, maka mereka mendapatkan ganjaran daripada Allah. Mereka menderita, mengalami pembuangan, bahkan juga mereka menjadi tawanan bagi Raja Nebukadnezar. Dan saya percaya juga Bapak yang terkasih, gambaran ini juga akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak melakukan firman Allah dengan setia, kalau kita tidak bertobat dan berbalik daripada kefasikan kita, bahkan juga jika kita tidak menjadikan Allah fokus dan tempat kudus di dalam kehidupan kita, maka hal buruk
malapetaka akan menimpa kita semua. Seperti di ayat 21 Bapak Ibu terkasih, menjadi ayat penutup bagi kita semua untuk mengingatkan kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia melakukan firman-Nya, tetap kita terus berbalik dan bertobat dari setiap kehidupan yang fasik, dan kita menjadikan Allah tempat yang kudus dan juga menjadi fokus kehidupan kita. Karena apa Bapak terkasih? Ayat 21 mengatakan seperti ini. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatan yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Artinya Bapak yang terkasih, apa yang kita perbuat, yang jahat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kita akan menaburnya, kita akan menuainya. Artinya Bapak yang terkasih, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur yaitu dosa, perbuatan jahat, maka hal buruk pun yang akan kita terima. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan, kita bertobat di hadapan Tuhan dan menguduskan Allah di dalam hati kita, saya percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan saat ini bagi kita semua, yaitu Allah akan memperbaharui keadaan kita. Allah akan memperbaharui umatnya. Allah akan memperbaharui keadaan kita supaya kita boleh sungguh-sungguh dan lebih setia lagi melakukan firman-Nya. Mari Bapak yang terkasih, kiranya kita tetap setia di dalam menjalani kehidupan kita. Kita hidup di dalam kebenaran Allah, senantiasa berharap dan bergantung hanya kepada Allah. Dan kiranya Bapak yang terkasih, kita boleh terus percaya dan sungguh-sungguh menantikan janji Allah boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Kiranya Bapak yang terkasih, 3 hal yang kita pelajari hari ini dari tujuan rencana Allah memperbaharui kehidupan umatnya. Kiranya ini boleh menegur kita, boleh mengingatkan kita kembali supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lebih sungguh-sungguh lagi melakukan firman-Nya. Kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam kita beribadah kepada Tuhan. Dan yang paling terutama yaitu kita menjadikan Allah tempat yang kudus dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, melalui firman Tuhan ini kita boleh diteguhkan dan dikuatkan. Amin. Mari Bapak yang terkasih, hari ini kita akan menutup doa dengan doa. Menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh diingatkan ya Tuhan akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu dalam memperbaharui kehidupan kami seperti Tuhan memperbaharui kehidupan bangsa Israel. Kami percaya ya Tuhan, ada tujuan, ada rencana daripada Tuhan memperbaharui kehidupan kami. Dan kami percaya, kami menantikan dan kami berharap bahwa pembaharuan daripada Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tujuan daripada rencana-Mu memperbaharui kehidupan kami, yaitu supaya kami menjadikan Engkau tempat kudus dalam hati kami ya Tuhan. Menjadikan Engkau ya Tuhan menjadi fokus dalam kehidupan kami. Membawa kami untuk kami berbalik dan bertobat dari segala kefasikan kami. Dan kami juga percaya Tuhan, supaya kami boleh tetap setia melakukan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, pembaharuan yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami, yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami, itu menghibur kami, menguatkan kami ya Tuhan, meneguhkan hati kami, bahkan juga iman kami, untuk kami boleh terus setia melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh terus menguatkan kami, menegur kami ya Tuhan, bahkan juga meneguhkan iman kami, bahwa kami percaya bahwa Allah akan bertindak memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menghibur umat-Mu, boleh terus menguatkan, meneguhkan umat-Mu ya Tuhan. Yang saat ini mungkin kami sudah mulai lemah, sudah mulai jenuh dalam beribadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan sampaikan janji-Mu bagi mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan, teguhkan hati mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh tetap sungguh-sungguh setia beribadah kepada Engkau ya Tuhan, dan setia melakukan kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka
mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini supaya boleh tetap setia dan sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pembaharuan Tuhan akan kerjakan bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu di tempat ini. Yang lemah Engkau akan kuatkan ya Tuhan, yang sakit Engkau akan sembuhkan ya Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang bergumul akan setiap pekerjaan usaha mereka, akan keluarga mereka, kami percaya janji Tuhan akan memperbaharui kehidupan mereka sehingga mereka boleh berkemenangan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan juga memberkati para pelayan Tuhan, majelis, pengurus di tempat ini ya Tuhan, para pelayan Tuhan yang melayani ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh melihat mereka ya Tuhan, boleh menguatkan, meneguhkan hati mereka ya Tuhan di dalam mereka menjalankan pelayanan mereka di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menguatkan, membawa mereka ya Tuhan kepada kesungguh-sungguhan dalam kesetiaan ya Tuhan di dalam melayani Engkau di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka ya Tuhan, kesehatan mereka, bahkan juga masa depan mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk gembala sidang kami Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan. Kami tak henti-hentinya Tuhan berdoa untuk kesehatan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati istrinya, anak cucu menantunya ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati ya Tuhan keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya keberkatan daripada Tuhan boleh tercurah dalam kehidupan mereka. Kiranya juga Tuhan memberkati sinode kami ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan boleh memulihkan mereka ya Tuhan, memperbaharui kehidupan mereka sehingga mereka boleh terus setia di hadapan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, jemaat Tuhan yang dilayani. Kiranya semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Dan terlebih-lebih ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan bangsa kami ini. Engkau akan memperbaharui keadaan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga untuk seluruh jajarannya ya Tuhan, sampai ke RT RW ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai mereka ya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan ya Tuhan keadaan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, dengan janji-Mu ya Tuhan bagi kami semua, Engkau akan memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan ekonomi kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memulihkan keadaan bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya bangsa kami ya Tuhan yang mengalami kesulitan saat ini ya Tuhan akibat keadaan situasi yang kami hadapi saat ini, kiranya Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pemulihan daripada Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami dan rasa syukur kami ya Tuhan akan firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan kami. Kami terus nantikan janji-Mu boleh terlaksana, janji-Mu boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh terus fokus beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh terus bertobat dalam kehidupan kami. Dan untuk kami boleh tetap setia melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, kiranya semuanya boleh berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kita minta Tuhan berkat-Nya dicurahkan atas rumah kita, atas keluarga kita. Mari naikkan pujian ini, berkat-Nya melimpah. Haleluya. Mari sama-sama katakan, oh, kiranya Tuhan berkenan rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya.
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita, mari kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kiranya berkat-Mu dapat menjadi kekuatan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.